kita yakin bahwa adik-adik di rumah sekarang sudah pada cantik-cantik, udah pada ganteng-ganteng, udah pada rapi-rapi, dan siap untuk beribadah pagi hari ini, ya nggak Kak El? Ya dong. Oke, yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Tuhan izinkan kami untuk kami boleh beribadah ya Tuhan. Mohon Tuhan pimpin, mohon Tuhan hadir dalam ibadah kami dari awal sampai dengan selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Sekali lagi adik-adik, shalom. Ya adik-adik, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kita. Bahkan saat kita mendaki gunung, kita menuruni lembah, kita melewati padang gurun, atau kemanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu ada. Kita akan pujikan Ku daki-daki gunung yang tinggi. Semuanya ikut gerakan kami ya. Kita semangat untuk memuji Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang selalu ada bersama dengan kita. Nah adik-adik, nanti setelah kita puji-pujikan pujian buat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan temanya adalah
Aku suka berdoa. Siapa di sini yang suka berdoa? Semuanya pasti suka berdoa ya, karena berdoa adalah nafas hidup orang percaya. Nah adik-adik, Kak Fani mau ajarin sebuah lagu baru nih. Judulnya adalah Aku Suka Berdoa. Adik-adik tirukan gerakan Kak Fani juga sambil belajar pujian ini ya. Aku suka berdoa. Aku suka berdoa. Berdoa bicara pada Tuhan. Berdoa bersyukur pada Tuhan. Aku suka berdoa. Aku suka berdoa. Berdoa mengaku kesalahan. Berdoa meminta pada Tuhan. Aku suka berdoa. Sekali lagi, aku suka berdoa. Aku suka berdoa. Berdoa bicara pada Tuhan. Berdoa bersyukur pada Tuhan. Aku suka berdoa. Aku suka berdoa. Aku suka berdoa. Berdoa mengaku kesalahan. Berdoa meminta pada Tuhan. Aku suka. Sekali lagi lebih cepat ya. Aku suka berdoa. Berdoa bicara pada Tuhan. Berdoa bersyukur pada Tuhan. Aku suka berdoa. Aku suka berdoa. Aku suka berdoa. Berdoa mengaku kesalahan. Berdoa meminta pada Tuhan. Aku suka berdoa. Aku suka. Sekali lagi, aku suka berdoa. Aku suka berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Dari kecil adik-adik sudah mulai suka untuk berdoa. Karena berdoa itu berarti kita bicara langsung dengan Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka hati kita untuk menerima firman Tuhan dan minta Roh Kudus memimpin hati supaya kita boleh menjadi anak-anak yang mau menuruti firman Tuhan dan mau jadi anak-anak yang manis. Kita pujikan lagu ini. Ku buka hatiku untuk firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan,
tangannya dilipat, matanya ditutup. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian kami, penyembahan kami, semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini juga Tuhan, kami membuka hati kami untuk kami mau menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang manis dan dengar-dengaran juga mau menuruti firman Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa untuk kakak kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat yang dari Tuhan memimpin kakak kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Siapa yang di sini sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kak Yula percaya semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Di sini Alkitabnya sudah disiapkan, karena hari ini kita akan membaca beberapa ayat Alkitab adik-adik. Nah, adik-adik selama 1 bulan ini kita belajar tentang berdoa. Baik itu di ibadah Zoom kelas, ataupun di ibadah Zoom minggu lalu bersama Kak David, kita belajar tentang berdoa. Kita sudah tahu ya bahwa berdoa itu apa? Berdoa adalah salah satu cara komunikasi kita dengan Tuhan. Kita ngobrol dengan Tuhan, itu kita sedang berdoa. Nah, pagi hari ini tema kita adalah suka berdoa. Nah, bagaimana kita bisa suka berdoa? Yang pertama adalah kita harus membangun kebiasaan untuk berdoa. Yang pertama, bangun kebiasaan untuk berdoa. Nah adik-adik, dari kecil adik-adik pasti sudah diajarkan berdoa. Siapa di sini yang sekolah minggu dari kelas Benyamin? Ya, hampir semua adik-adik yang ada di gereja ini itu ibadah dari kelas Benyamin. Bersyukur adik-adik, dari kecil adik-adik sudah diajarkan berdoa. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau beribadah, amin. Nah, berdoa simpel seperti itu adik-adik sudah diajarkan loh. Nah, kebiasaan baik seperti itu harus terus dilanjutkan tidak hanya di gereja, tetapi di rumah juga. Bersyukur adik-adik kalau di sekolah sebelum mulai pelajaran, adik-adik berdoa dulu. Tapi yang penting adik-adik juga harus bangun kebiasaan itu di rumah. Dengan kita membangun kebiasaan baik di rumah setiap hari, maka itu tidak akan terasa berat buat kita. Apalagi nih buat teman-teman kelas Yohanes dan kelas Petrus yang sudah mau memasuki usia remaja. Sudah ada yang SMP juga. Kalau tidak membiasakan diri dari sekarang untuk berdoa, maka sampai besar nanti akan merasa bosan mau berdoa, susah diajak berdoa. Nah, membangun kebiasaan baik itu susah apa mudah? Pasti ada jawab yang susah, ada jawab yang mudah. Contoh seperti adik-adik bangun pagi. Siapa di sini yang bangun pagi langsung bangun tanpa membereskan tempat tidurnya? Atau siapa yang di sini habis makan tidak mencuci piring? Nah, kebiasaan-kebiasaan baik seperti itu harus dilatih sejak kecil. Sekarang, sedini mungkin. Jadi kalau misalnya aku kan sudah besar Kak Yulia, terus gimana? Enggak apa-apa, dimulai dari sekarang. Mumpung usianya adik-adik masih usia yang masih kecil, belum usia 20 tahun ke atas. Nah, seperti itu. Ya. Kak Yulia punya satu contoh di Alkitab. Dia bernama Samuel. Samuel ini lahir dari keluarga yang takut Tuhan. Nama papanya adalah Elkana dan nama ibunya adalah Hana. Elkana dan Hana ini, mereka adalah orang tua yang takut Tuhan. Mereka suka menyembah Tuhan, suka berdoa adik-adik. Nah, karena mereka suka berdoa, otomatis mereka akan mengajarkan kepada Samuel. Dan Samuel juga ketika lahir, adik-adik tahu ya ceritanya, bagaimana Ibu Hana selalu berdoa, merindukan seorang anak, sehingga lahirlah Samuel. Nah, ketika Samuel lahir, Samuel dipersembahkan kepada Tuhan, dititipkan di bait Allah, di pengawasan Imam Eli. Dia juga diajarkan berdoa. Akhirnya apa? Samuel menjadi nabi Tuhan.
Nah, ini juga buat papa mama di rumah. Jangan bosan-bosan untuk mengajarkan anak-anaknya berdoa. Mengingatkan untuk berdoa. Membiasakan anak-anaknya untuk berdoa. Ya, bantu anak-anak di rumah, terutama anak-anak yang masih kecil, terus diajarkan untuk berdoa. Ayatnya kita mau buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kak Yulia percaya semua pasti sudah hafal. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berbunyi, tetaplah berdoa. Ya, di dalam Alkitab Tuhan Yesus sudah mengingatkan tetaplah berdoa. Yang namanya tetaplah berdoa tidak hanya di satu waktu, tapi setiap hari, dimanapun kita berada, kapanpun itu kita harus berdoa. Nah, yang pertama tadi bangun kebiasaan untuk berdoa. Yang kedua, kita supaya suka berdoa, caranya jangan takut atau bingung untuk berdoa. Ya, yang kedua jangan takut atau bingung untuk berdoa. Siapa di sini yang masih takut atau bingung kalau disuruh berdoa? Kalau disuruh berdoa bawaannya, kamu aja aku nggak berani. Nah gitu ya. Siapa yang seperti itu? Dalam keluarga misalnya kakaknya suruh berdoa, adik aja, aku nggak bisa berdoa. Nah seperti itu. Siapa? Kenapa sih kita itu kadang itu suka takut berdoa? Karena kita bingung adik-adik mau ngomong apa ketika berdoa. Kita mau baca ayatnya ya. Di dalam Matius 6 ayat 7 sampai 8. Kak Yula bacakan ya, Matius 6 ayat 7 sampai 8. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Di Alkitab bilang, jangan kamu bertele-tele. Bertele-tele itu apa Kak Yulia? Bertele-tele itu panjang-panjang doanya adik-adik. Tidak perlu. Karena apa? Di ayat yang ke-8, Tuhan mengatakan bahwa karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Adik-adik, kita tidak usah bingung untuk berdoa. Apa yang ada dalam hati adik-adik, adik-adik ungkapkan. Misalnya adik-adik mau berdoa untuk pergi ke suatu tempat. Adik-adik rindu. Tuhan, aku ingin Tuhan melindungiku dalam perjalanan. Ya sudah, itu saja adik-adik sampaikan kepada Tuhan. Tuhan tahu adik-adik, ketika kita meminta, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Asal kita berdoa dengan yakin dan percaya, kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka doa kita dikabulkan loh adik-adik. Jadi jangan takut untuk berdoa. Oke? Jadi adik-adik, untuk kita suka berdoa, yang pertama tadi apa? Bangun kebiasaan yang baik untuk berdoa, untuk selalu berdoa. Yang kedua, jangan takut dan jangan bingung kalau suruh berdoa. Apalagi kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita sudah suka berdoa, mari belajar. Tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi belajar mendoakan orang-orang di sekitar kita. Berdoa untuk papa mama, berdoa untuk kakak atau adik. Dan juga adik-adik bisa berdoa untuk bangsa negara kita. Supaya virus corona ini segera berlalu. Oke adik-adik? Oke, Tuhan memberkati. Itu firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Dan kita ada aktivitas ya pada saat ini. Kak Yulia punya aktivitas dan adik-adik nanti kemarin sudah diinfokan untuk menyiapkan beberapa peralatannya. Yang pertama ada kertas warna. Kalau Kak Yulia di sini pakai HVS warna, adik-adik bisa pakai kertas lipat atau apapun. Kertas putih juga boleh. Lalu ini ada kertas buffalo. Adik-adik pakai ya satu lembar ini. Yang ketiga ada lem, ada gunting dan ada alat tulis. Boleh pensil, ballpoint atau apapun. Oke, nanti adik-adik akan buat gambarnya seperti contoh ya adik-adik ya yang ada di sebelah Kak Yulia. Oke, nanti adik-adik bisa lihat seperti itu contohnya. Mudah sekali. Adik-adik nanti bisa tangannya adik-adik pasang di sini, lalu adik-adik gambar, ya gambar. Yang tangannya satunya juga, ya gantian ya digambar, lalu digunting nanti jadi seperti ini. Bentar.
Oke, jadi seperti ini ya. Nah, kalau sudah di tiap jarinya adik-adik tulis nama orang-orang yang mau adik-adik doakan. Terserah kalau Kak Yulia di sini pakai nama keluarganya Kak Yulia dan teman-temannya Kak Yulia. Adik-adik bisa tulis ya di sini dan juga adik-adik nanti buat satu lembar di kertas yang tadi ditulisi, aku berdoa untuk. Kalau sudah ini tinggal ditempel gini adik-adik. Nah, tinggal ditempel gini aja pakai lem. Sudah jadi. Kalau sudah jadi, ditempel di atas tempat tidur yang ada temboknya. Ya, ditempel tiap malam namanya ini didoakan. Hari pertama mendoakan siapa, kedua siapa gitu ya adik-adik ya. Adik-adik gampang kan? Bisa ya buat ini ya. Oke? Itu aktivitasnya. Kalau sudah nanti hasilnya bisa difoto dan di-share di grup kelas masing-masing. Oke? Oke, demikian firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Adik-adik tetap semangat, tetap setia, bantu doa ya adik-adik supaya di bulan-bulan berikutnya kita bisa bertemu lagi. Kita bisa beribadah di gereja bersama-sama. Tapi meskipun kita selama beberapa akhir ini tidak bisa beribadah di gereja, adik-adik di rumah jangan lupa berdoa, jangan lupa baca Alkitab, ya, dan jangan lupa selalu dalam protokol kesehatan. Oke adik-adik, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu untuk selalu rajin berdoa, suka berdoa, berkati para orang tua supaya tidak bosan-bosan mengajarkan anak-anaknya untuk selalu berdoa Tuhan. Karena doa itu adalah kunci ketenangan kami, kunci kekuatan kami anak-anak-Mu menghadapi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami sambut nama-Mu dan kami serahkan hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.